Nah, dari slide sebelumnya ya, kita memiliki persamaan nomor 5 ya. Kita sudah memiliki bentuk persamaan nomor 5 ya. Nah, yang perlu kita lihat di sini ya, atau yang bisa kita manipulasi adalah bentuk ini ya, R dot ya. Dimana R dot di sini ya itu bisa kita ganti menjadi V ya. Kita tahu turunan pertama R terhadap waktu adalah kecepatan V. Nah, kemudian bentuk ini ya, jadi turunan R ya terhadap Q ya, maaf di sini turunan R terhadap generalized coordinate ya. Jadi, mohon maaf ini tidak ada titiknya ya di sini. Jadi turunan terhadap generalized coordinate ya. Jadi turunan parsial R terhadap QI itu ekivalen dengan bentuk ini ya. Kita tahu dari persamaan nomor 3 ya. Jadi ini lihat persamaan nomor 3 ya. Persamaan nomor 3 di 2-3 slide sebelum ini ya. Sekali lagi turunan parsial R terhadap Q itu sama dengan turunan kecepatan terhadap kecepatan generalnya atau generalized velocity-nya ya. Ini bisa kita ganti. Ini juga sama ya, R dot sama dengan kecepatan dan R dot juga sama dengan kecepatan ya. Jadi kita bisa ganti suku-suku R dot dengan V kecepatan ya. Nah, kalau misalkan bentuk ini ya kemudian sedikit kita manipulasi, maka kita akan mendapatkan bentuk ini ya, persamaan nomor 6 ya. Di mana V di sini kita masukkan ke sini ya. Lalu kita bisa ganti ke dalam bentuk seperti ini ya, setengah MV kuadrat. Ya, ini juga sama ya. Jadi bentuk MV kita masukkan ke dalam suku suku yang dioperasikan oleh turunan parsial ini gitu ya, turunan parsial ini. Sehingga saya memiliki bentuk ini, setengah MV kuadrat. Ya. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa P ya, suku ini ya, P dot ya, turunan pertama momentum dikalikan dengan delta R ya, atau virtual displacement kita ya. Jangan lupa ini merupakan salah satu suku dari prinsip D'Alembert kita ya. Kita masih ada suku yang lain ya, yaitu F dikali delta R ya, yang nanti akan kita gunakan juga seperti itu ya. Namun di sini yang perlu kita perhatikan adalah suku P dot dikalikan dengan atau dot di dot produkkan dengan delta R itu menghasilkan suku berikut ya. Bentuk berikut ya, persamaan nomor 6. Dimana kita tahu bahwa suku ini ya dan suku ini merupakan bentuk dari kinetic energy atau T ya, yang akan kita gunakan ya untuk memformulasikan persamaan dinamika Lagrange ya. Untuk sementara ya, setengah MV kuadrat kita akan ganti ya dengan huruf T ya, yang kita designasikan sebagai term kinetic energy. Nah, sekarang mari kita kembali ke bentuk persamaan atau prinsip D'Alembert kita ya. Jadi ini P dot dikurangi F di dot produkkan terhadap virtual displacement kita atau delta R ya. Kita ingat adalah sama dengan 0 ya. Namun kalau sekarang kita memiliki bentuk ini ya. Jadi kita sudah mengalihkan atau mengoperasikan P dot ke delta R ya. Kemudian kalau kita operasikan F ya ke dalam delta R juga, maka kita akan dapatkan bentuk berikut ya. Kita tahu P dot delta R adalah ini ya, persamaan nomor 6 ya di slide sebelumnya ya. F dot delta R adalah ini ya. Jadi ini kita namakan ya sekarang persamaan nomor 7 ya. Ini kita namakan persamaan nomor 7 ya, di mana T di sini ya. T di sini kita tahu adalah bentuk dari energi kinetik ya, sesuai dengan manipulasi di slide sebelumnya. Ya. Nah, sekarang untuk suku F dot delta R ya, atau mohon maaf, suku kedua di persamaan atau di term sebelah kanan ya, right hand side di right hand side term ini, itu bisa kita tuliskan ke dalam bentuk ini ya. Jadi delta R-nya juga kita pecah ke dalam bentuk generalized coordinate-nya. Gitu ya, maka kita dapatkan bentuk ini ya. Ini kita namakan persamaan nomor 8 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita kombinasikan ya, kita kombinasikan persamaan 7 ya, atau kita intinya memasukkan ya persamaan 8 ke persamaan 7 gitu ya, maka kita akan dapatkan bentuk berikut ya. Kita akan dapatkan bentuk berikut ya. Sederhana ya sebetulnya, tinggal memasukkan persamaan 8 ke persamaan 7,
maka kita dapatkan persamaan nomor 9 ya. Nah sekarang adalah ya yang perlu kita lakukan bagaimana kita mencoba untuk mengintroduce gitu ya, atau memasukkan suku energi yang lain ya, yaitu suku energi potensial ya, atau kita lambangkan di sini dengan V ya, V kapital ya, bukan V yang ada sedikit lingkarannya di pojok sini ya. Jadi ingat bahwa V adalah, kalau ada V yang seperti ini atau nu adalah ini adalah kecepatan, kalau V ini adalah potensial ya. V kapital adalah energi potensial. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengintroduce ini energi potensial ke dalam bentuk ini ya, persamaan nomor 9 ya. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah bentuk ini ya, bahwa V dot turunan parsial R terhadap QI ya, ini harus kita nyatakan ya, atau kita coba nyatakan dalam V ya. Sehingga di sini yang perlu kita asumsikan pertama kali adalah bahwa F di sini adalah gaya yang sifatnya konservatif ya, dan hanya bergantung terhadap posisi atau R ya. Sehingga di sini karena gayanya konservatif gitu ya, kita asumsikan F adalah gaya konservatif, maka F hanya bergantung terhadap posisi gitu ya. Jadi besarnya F hanya bergantung terhadap R. Nah kemudian ya, satu konsep yang perlu kita ingat gitu ya, bahwa F gitu ya, atau gaya merupakan suatu gradien negatif ya dari energi potensial ya. Nah ini yang harus kita ketahui ya, bahwa sekali lagi gaya merupakan negatif gradien dari potensial ya. Harap ini diingat-ingat gitu ya. Bagi yang ingin mengetahui ya silahkan kembali ke definisi dari gaya itu sendiri ya di mekanika klasik ya. Sebenarnya tidak hanya di mekanika klasik ya, tapi di mekanika secara umum ya, bahwa sekali lagi gaya merupakan gradien negatif dari potensial ya. Sehingga dari persamaan ini ya, F sama dengan negatif gradien dari V ya, kemudian kita substitusikan ke sini ya, ke dalam F dot turunan parsial R terhadap QI. Dari slide sebelumnya ya, kita mengetahui bahwa F adalah gradien dari V potensial ya. Nah, kemudian kalau kita masukkan persamaan ini ya ke suku sebelah kanan ya, paling kanan dari right hand side term persamaan D'Alembert ya di slide sebelumnya, maka kita akan dapatkan bentuk berikut ya, dimana F dot turunan parsial R terhadap generalized coordinate QI dikalikan dengan delta QI ya. Ini adalah F dot delta R ya, sebetulnya dikalikan dengan virtual displacement kita ya. Maka hasilnya adalah berikut ya. F-nya bisa kita ganti dengan ini ya, gradien potensial. Nah, suku ini itu ekivalen dengan suku berikut ya. Jadi merupakan turunan parsial negatif dari potensial terhadap QI ya. Ini ekivalen dikalikan dengan delta QI ya. Nah, jadi kalau kemudian bentuk ini ya kita substitusikan ke prinsip D'Alembert, maka kita akan dapatkan persamaan berikut ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah, ingat sekali lagi bahwa F di sini ya, F adalah kita asumsikan merupakan gaya yang sifatnya konservatif ya, sehingga turunan parsial V ya terhadap QI dot ya atau generalized velocity adalah 0 ya. Sehingga saya bisa tuliskan di sini bahwa turunan parsial potensial terhadap QI dot ya, QI dot adalah sama dengan 0 ya. Nah, ini persamaan yang cukup penting ya, harus diingat ya, karena nanti akan kita gunakan nih sebentar lagi ya. Ini saya namakan persamaan 10 ya. Kemudian sekali lagi ya, kalau kita tuliskan sekarang prinsip D'Alembert kita ya dalam bentuk T dan V ya, di mana T adalah energi kinetik ya, setengah mv kuadrat, dan V di sini merupakan apa?
energi potensial ya. Nah, ini belum kita definisikan apa energi potensialnya. Ini bisa macam-macam ya, tergantung sistem ya. Tapi yang jelas T kinetik dan V adalah energi potensial ya. Kita dapatkan persamaan berikut ya. Mana DDT ya, di turunan parsial T ya, energi kinetik terhadap QI dot dikurangi turunan parsial T terhadap QI ditambah dou V dou QI dikalikan dengan delta QI ya. Nah, sekali lagi yang perlu diperhatikan di sini ya, kita bisa menyederhanakan ya. Yang pertama ini kita bisa sederhanakan menjadi bentuk berikut ya. Jadi dou per dou QI T min V ya. Ini bisa kita satukan ya. Yang penting jangan lupa ini ya, manipulasi tandanya agar jangan salah ya. Ini minus ya. Kemudian yang suku sebelah sini ini bisa kita manipulasi seperti ini. Kita tambahkan suku V. Ingat bahwa kalau kita operasikan ya, jadi turunan parsial V terhadap QI dot akan hasilnya sama dengan 0 ya, sehingga nggak masalah kalau misalkan di sini pun kita tambahkan dengan V. Seperti itu ya. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini ya. Jangan lupa bahwa ini merupakan prinsip D'Alembert ya. Prinsip D'Alembert menyatakan bahwa P dot dikurangi F dikali dot delta R adalah sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini semua ya saling berhubungan ya, ini semua saling berhubungan ya. Jadi kalau sekarang prinsip D'Alembertnya kita buka dalam bentuk T dan V, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, persamaan terakhir ini ya kita namakan mari sebagai apa? Persamaan nomor 11 ya. Ini kita simpan dulu. Dari slide sebelumnya ya, kita sudah mengetahui bentuk berikut ya. Jadi ini persamaan atau prinsip D'Alembert kita ya, yang kemudian kita nyatakan dalam bentuk T dan V, energi kinetik dan potensial ya, menghasilkan persamaan berikut ya, yang kita namakan sebagai persamaan nomor 11. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ya, bahwa prinsip D'Alembert menyatakan bahwa bentuk ini ya haruslah sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Nah, namun yang perlu kita perhatikan di sini ya, kita memiliki dua term yang terpisah gitu ya. Jadi term ini ya yang di dalam bracket dengan virtual displacement dalam generalized coordinate ya, atau delta QI. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui atau kita ingat adalah delta QI di sini sifatnya adalah arbitrary ya, arbitrary displacement ya. Yang artinya dia memiliki suatu nilai ya. Dalam artian seperti itu. Jadi dia tidak sama dengan 0 gitu ya. Sehingga ya, agar persamaan atau prinsip D'Alembert ini berlaku, yang memungkinkan untuk 0 adalah hanya term yang di dalam bracket ya, atau di dalam kurung. Sehingga di sini kita memiliki persamaan berikut gitu ya, bahwa turunan D per dt ya dari dou. Nah, sekarang kita ganti ya, T min V di sini saya ganti suatu suku yang kita namakan dengan bentuk Lagrangian atau L ya, L di awal ya, jadi L artistik yang kita sebutkan sebagai Lagrangian gitu ya, L sama dengan T min V ya. Jadi bentuk dalam bracket ini ya, sekali lagi di persamaan nomor 11, bentuk inilah yang haruslah sama dengan 0 ya, agar supaya si prinsip virtual world ini atau virtual atau prinsip D'Alembert kita berlaku ya. Jadi D per dt turunan parsial R terhadap QI dot ya, ingat ini merupakan generalized velocity ya, dikurangi turunan parsial Lagrangian terhadap generalized coordinate ya, haruslah sama dengan 0 ya. Nah, bentuk terakhir inilah ya yang kita namakan dengan persamaan dinamika Lagrange ya, persamaan dinamika Lagrange. Ada tambahannya ya, untuk sistem-sistem yang bersifat konservatif ya. Jadi persamaan dinamika Lagrange untuk sistem-sistem konservatif, atau di beberapa textbook gitu ya, itu disebut sebagai persamaan dinamika Lagrange ya jenis kedua ya, jenis kedua. Artinya jenis kedua ini adalah untuk sistem-sistem dengan
gaya yang sifatnya konservatif. Sebetulnya ada lagi ya, kalau Anda lihat di buku ya, acuan utama kita itu ada sedikit bab ekstensi ya, yaitu persamaan dinamika Lagrange untuk sistem-sistem dengan gaya yang mungkin sifatnya tidak konservatif ya, yang artinya uh, ada beberapa constraint forces yang memang harus kita masukkan ya. Nah, itu menggunakan teknik lain ya. Ada teknik tambahan ya, yaitu dengan menggunakan metode multiplier Lagrange ya, atau pengali Lagrange. Ya, namun di sini dalam konteks kuliah kita ya, kita akan belum membahas ya tentang persamaan dinamika Lagrange. Bisa kita katakan jenis yang pertama sebetulnya ya. Itu tidak kita bahas di sini, tapi bagi yang tertarik silahkan membaca sendiri ya. Sebetulnya itu hanya ekstensi ya, bentuk yang lebih umum gitu ya, dibandingkan dengan persamaan dinamika Lagrange sistem konservatif atau jenis kedua yang kita turunkan sekarang ya. Namun secara konsep sebetulnya mirip ya, atau ekivalen ya. Jadi dengan mempelajari jenis kedua ini sebetulnya untuk mempelajari jenis pertama itu tidak terlalu sulit ya. Hanya ada sedikit beberapa manipulasi matematik yang harus kita pelajari ya, tambahan seperti itu. Nah, yang perlu kita lihat sekali lagi di sini adalah ya, kenapa di awal ya, untuk menyelesaikan persamaan dinamika Lagrange kita harus mengetahui generalized coordinate ya, karena ini penting ya. Jadi di sini ya, turunan Lagrangian kita itu adalah terhadap generalized coordinate dan generalized velocity gitu ya. Sehingga sekali lagi dalam nantinya ya, menerapkan ke dalam kasus-kasus penting ya untuk mengetahui koordinat mana yang paling mudah untuk kita bekerja dengannya gitu ya. Jadi misalkan sekali lagi bentuk kalau yang mungkin persamaan geraknya misalkan bersifat linier gitu ya, mungkin kita bisa menggunakan koordinat kartesian gitu ya, sehingga QI bisa kita nyatakan dalam X, Y, dan Z gitu ya. Kemudian generalized velocity-nya itu bisa kita nyatakan dalam X dot, Y dot, dan Z dot gitu ya. Dan berlaku juga untuk koordinat-koordinat lainnya ya. Sampai pada titik ini ya, kita sudah melihat ya asal muasal dari persamaan Lagrange ya, yang mungkin di beberapa contoh ya di video lain itu sudah dibahas ya tentang penerapannya. Nah, sekarang kita lihat dari mana L dan persamaan dinamika Lagrange secara umum itu kita dapatkan.